Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh lagi sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh lagi sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
setiap kami. Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu bagi setiap kami. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Sambil angkat tanganmu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Come on. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Janji-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu tidak pernah lalai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita mau bersukacita di sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Oh, karena kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan, cinta-Nya Tuhan bagi setiap kita. Mari bawa syukur kita sama-sama, kita puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari diberkati Tuhan yang bersukacita. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Angkat suara kita umat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku.
atas firman-Nya. Bila hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari kita puji nama Tuhan. Kembali sama-sama kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sore hari ini bawa pujianmu buat anak kita. Katakan, ku tak pandang dari sudut mana asal kau berdiri. Boleh tengok kanan kirimu buat Tuhan, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari yang bersuka cita kembali angkat tanganmu semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih lagi umat Tuhan, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, lebih dahsyat di Mirias Goya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Katakan pada kanan kirimu, tengok kanan kirimu, ku cinta keluarga Allah. Katakan, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bersuka cita, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab hari ini ada, sore hari ini kita berkumpul semua karena kasih kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Bahkan kita mau bersyukur lebih lagi, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai sebab sukacita Tuhan yang menggerakkan setiap kita di tempat ini. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Mari sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
yakinkanku, yakinkanku. Bersukaria. Masih jemaat Tuhan, boleh lebih keras lagi buat Tuhan Yesus sore hari ini semua. Yakinkanku, yakinkanku. Kita semua bersuka, semua karena kebaikan Tuhan sore hari ini dinyatakan bagi setiap kita. Yakinkanku, oh, yakinkanku. Kita melawat sama-sama, katakan yakinkanku, oh, yakinkanku. Bersuka yakinkanku, oh, yakinkanku. Yakinkanku, bersuka yakinkanku, yakinkanku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, semua sukacita setiap kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus sore hari ini. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersukacita di sore hari yang indah ini, amin. Bos lihat tangan-tangan yang bersukacita sore hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya umat Tuhan, sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama di sore hari ini. Sebelumnya kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat jemaat Tuhan saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sore hari ini sebelum kita diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau terima, kita mau dengar, kita mau diberkati lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di sore hari ini. Suara gembala edisi 12 Mei 2024 dengan tema membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Promo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya rumah majikan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang kita dapati bila kita selalu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami hidup menjadi manusia lain yang taat pada Allah.
1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan sebagai roh penolong. Roh Kudus menolong kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ketika kita bersungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam jalan ketaatan. 2. Roh Kudus akan membuat kita berubah selalu berbicara tentang kemenangan. Mazmur 20 ayat 7 dan Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas perbuatan daging. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, bekerja atas hidup kita, maka kita bisa menang atas dunia, tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Roh Kudus menolong kita menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan menang atas iblis. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 3. Roh Kudus akan membuat kita bisa hidup dan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Yeskiel 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Waktu kita diurapi Roh Kudus, Tuhan akan menghalau segala penghalang, membuka pintu-pintu supaya tidak ada yang menutup. Mari kita selalu minta kepada Tuhan agar memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk kita. Mintalah agar Tuhan memperbaharui hidup dan hati kita, sehingga kita hidup berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mungkin suara gembala mungkin untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap kita, jadi kekuatan bagi setiap kita di sore hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan kita menyiapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih buat sukacita surga yang Tuhan Yesus juga beri ada bersama dengan setiap kami di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, Nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Kami percaya ada kuasa di balik setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Nanti saatnya kami mau duduk diam, urapi setiap kami Bapa, tegur setiap kami, bentuk setiap kami, ingatkan kami Bapa. Terlebih berkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar pada sore hari ini. Menyerahkan yang terkasih hamba-Mu Pemda Alexander Simanjuntak ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mulut, lidah, hati hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang disampaikan dari mimbar yang kudus ini, kami percaya semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati lebih sore hari ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi tangan kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang kami sembah, Yesusku, Engkau Rajaku, Rajaku. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi dari hatimu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kita buka hati kita sama-sama untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak di sore hari. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa ada sebagai kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square, ya, di daerah Bekasi Timur ini. Dan kita bersyukur kita bisa ada sampai hari ini ya. Semua sehat, amin. Semua diberkati, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, namanya hidup ada masalah pasti, ya. Namanya hidup ada tantangan pasti. Tapi kita punya Tuhan Yesus ya, yang bisa menyelesaikan segala perkara. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Nah, ini dia. Tema atau judul pada sore hari ini adalah Roh Kudus memperkuat kita di saat-saat paling lemah. Ya, Roh Kudus
memperkuat kita di saat-saat paling lemah. Oke, kita pelajari Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Oke, slide selanjutnya. Peran Roh Kudus tidak hanya menghibur, namun tugasnya membantu kita dalam kelemahan. Pengertian membantu adalah menanggung beban kesusahan kita. Bapak Ibu, 2/3 dari Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru itu yang tulis adalah Paulus. Paulus adalah orang yang militan, Paulus adalah orang yang martir. Kalau dia dikasih tugas atau tanggung jawab, pasti dia selesaikan dengan baik. Nah, minggu kemarin saya katakan di sini Bapak Ibu, bahwa kalau Paulus itu waktu ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang penginjil, ya, Tuhan itu langsung terus terang kepada Paulus. Apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Engkau akan melayani aku dan engkau akan menderita karena aku. Tuh lihat tuh, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, selain Paulus juga menulis dari 2/3 dari Perjanjian Baru firman Tuhan, Paulus juga penginjilan ke kota-kota di zaman itu. Paulus juga mengalami banyak penyiksaan dan penindasan yang berat, tadi kata Alkitab. Nah, apa yang membuat Paulus itu kok bisa kuat? Ya, 3 minggu yang lalu saya katakan tentang penderitaan itu bukan beban, tapi suatu suatu cara bagaimana Tuhan membentuk kita. Saya katakan bahwa Paulus mengatakan sebelum mati, dia mengatakan aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dengan kata lain apa? Yang membuat Paulus bisa kuat menyelesaikan tugas pelayanannya itu adalah Roh Kudus. Ya, Paulus menghadapi masa-masa yang suram, Paulus menghadapi masa-masa yang sulit, pasti. Paulus mengalami penderitaan secara fisik, pasti. Paulus mendapat penderitaan secara mental, pasti. Fisik dan mental Paulus dapatkan waktu dia melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah katakan dia akan menderita karena aku. Jadi apa yang membuat Paulus kuat di saat-saat yang paling lemah adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bukan hanya menghibur, tetapi membantu kita dalam kelemahan. Ya, tadi saya katakan pengertian membantu adalah apa? Menanggung beban kesusahan kita. Setiap beban yang Paulus hadapi, menghadapi penderitaan, dia bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus membantu di dalam beban berat yang Paulus kerjakan dalam pelayanan. Hari ini apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ya, satu hari ini saya melayani banyak orang yang sakit tadi. Ya, dan orang sakit itu kita doakan dan kita memberikan kabar baik pada hari tentang bagaimana Roh Kudus menolong mereka, memberikan keringanan, memberikan penghiburan. Ya, ada yang datang dengan beban berat karena keluarga. Roh Kudus ingin katakan kepada jemaat yang datang dengan beban berat dengan keluarga, Roh Kudus ingin membantu setiap kesusahan kita. Ya, Tuhan tahu Bapak Ibu dan saya lemah. Tuhan tahu Bapak Ibu dan saya, kita punya kuasa itu, punya kemampuan terbatas. Jangan fokus dengan hal yang terbatas yang kita punya. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Daripada kita stres, daripada kita putus asa, daripada kita akhirnya jatuh dan lemah, tidak melihat pengharapan, mendingan Alkitab mengatakan apa? Mari kita datang kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membantu kita di dalam kesusahan kita. Penghiburan yang Roh Kudus berikan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, coba lihat Bapak Ibu orang dunia. Ketika lagi ada masalah, apa yang mereka katakan? Aduh, sepertinya memang sudah takdir. Tuh lihat kalau orang ada masalah, orang dunia. Ya Pak, sesuai dengan garis tangan aja deh Pak. Memang hidup saya begini-begini aja. Garis tanganlah dibawa-bawa. Ya,
Tapi kalau kita sebagai orang Kristen ketika ada masalah, kita berani mengatakan apa? Roh Kudus ada dalam hidupku. Ya, ketika beban berat ini sudah memuncak, ketika beban berat ini sudah tidak sanggup kita kerjakan, Bapak Ibu dan saya jangan berjuang seorang diri. Roh Kudus standby untuk kita. Datang sama Tuhan, masuk kamarmu berdoa dan katakan, Roh Kudus, aku serahkan semua beban beratku kepadamu. Engkau yang paling tahu mengerjakan apa yang terbaik buat diriku. Engkau yang paling tahu bagaimana cara memulai menyelesaikan setiap perkaraku. Engkau yang paling tahu. Aku tidak tahu, Tuhan. Kalau kita punya kerendahan hati seperti itu, yang kita meninggikan Roh Kudus dan kita sadar bahwa kita terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, di situ terjadi mujizat. Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita sombong, kalau kita merasa, saya pintar, saya S1 Indonesia, S2 Malaysia, S3 Inggris, S4 bulan. Ya. Wah, pengalaman saya banyak, Pak. Ya, waktu tahun 1998 pabrik-pabrik di Cikarang saya bosnya. Tahun 2000, Pak, pabrik-pabrik di Karawang saya bosnya. Wah, masuk 2024, Pak, pabrik-pabrik di daerah Cikupa sana saya bosnya. Masalah apapun, pabrik aja saya pegang, apalagi masalah kecil, Pak. Tiba-tiba ada masalah, nggak sanggup, stroke, Bapak Ibu. Ya, kita bukan Superman. Minggu kemarin saya katakan, Kamis kemarin, Superman itu ciptaan Hollywood, bukan ciptaan kerajaan surga. Ciptaan kerajaan surga adalah Bapak Ibu dan saya. Kita hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kuasa kita berbeda dengan Tuhan. Kita hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kuasa kita berbeda. Karena kita berbeda, karena Tuhan menciptakan kita, kuasanya memang tidak seperti Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa? Setiap ada masalah, andalkan Dia. Ya, setiap ada tragedi yang membuat Bapak Ibu dan saya sedih, setiap masalah, setiap pencobaan, yang Tuhan mau adalah apa? Andalkan Dia. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya diciptakan oleh Tuhan. Bukan datang kepada alternatif, bukan datang kepada dukun, bukan datang kepada orang pintar. Bapak Ibu dan saya ciptaan Tuhan. Kalau ada masalah, ya datanglah sama Tuhan. Karena Dia yang sanggup menyelesaikan masalah Bapak Ibu dan saya melalui Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus tidak kemana-mana. Banyak orang mencari Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana ya? Kata Roh Kudus, jauh-jauh kamu cari aku. Aku ada di dalam hatimu. Bapak Ibu dan saya diurapi dengan minyak. Roh Kudus tidak kemana-mana. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia akan bekerja kalau Bapak Ibu dan saya buka hati. Dia akan bekerja kalau Bapak Ibu dan saya kasih lampu hijau untuk Dia bekerja. Tapi selama kita mengerjakan dengan kekuatan sendiri, Dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita membuka hati kita dan kita sadar kita terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, izinkan Dia bekerja. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, apapun masalah kita pasti selesai. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Ya. Nah, belajar dari Alkitab. Apa bukti Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita? Ya, kita belajar dari Alkitab, apa bukti Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, apa bukti yang pertama? Yang pertama adalah Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Ya, Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Oke, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Ya, keterangannya apa? Roh Kudus menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus, yang dapat melakukan segala sesuatu sekalipun itu hal mustahil dan tidak masuk akal. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kita berkumpul dengan orang dunia, ya, Bapak Ibu bisa lagi makan siang di kantor. Yuk, kita turun yuk ke bawah pas jam makan siang. Biasanya kalau dari Sudirman tuh kita makan di Ben Hill, di karet, ya. Yang cewek-cewek tinggal bawa handphone sama dompet kecil, sama kalau kita tuh cowok paling 100.000 ditaruh di kantong, tinggal kembalian. Sambil makan kita ngobrol, terus tiba-tiba ngobrol ada satu masalah.
Kalau kita ngobrol dengan orang dunia, tadi saya katakan dalam pendahuluan, ada masalah orang dunia mengatakan apa? Ya, memang takdir memang sudah kejam. Takdir memang kejam. Tadi saya katakan, ya memang sesuai dengan garis tangan aja, memang hidup saya begini-begini saja. Tuh lihat, orang dunia. Tetapi kalau kita ada anak Tuhan, Bapak Ibu berkumpul, ketika Bapak Ibu dan saya ada masalah, apa sih yang dibicarakan dengan anak Tuhan? Ya, sesulit-sulitnya kita berkumpul, sesulit-sulitnya kita ada masalah, waktu kita berkumpul, apa yang kita lakukan? Jangan menyerah. Ya, masih punya Tuhan. Ingat, kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang juga Tuhan pasti tolong kita. Ingat, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau anak Tuhan berkumpul dan kita sharing tentang masalah kita, pasti perkataan kita adalah perkataan yang baik. Kenapa? Karena kita memang ada Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus ya kan tidak membuat Bapak Ibu dan saya hidup yang gak ada masalah, tetapi bersama Roh Kudus Bapak Ibu dan saya diajarkan untuk beriman menghadapi masalah. Ya, dengan adanya Roh Kudus bukan berarti Bapak Ibu dan saya hidupnya gak ada masalah. Ingat itu, garis bawahi. Hidup dengan Roh Kudus bukan berarti hidupmu gak ada masalah. Kenapa hidup kita selalu ada masalah? Karena Bapak Ibu dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau gak ada masalah, ya nanti di sorga. Ya, Pak, hidup saya mau gak ada masalah, Pak. Bagus. Menurut Pak Pendeta hidup tidak ada masalah di mana? Pondok Rangon itu gak ada masalah di sana. Pondok Rangon, Menteng Pulo, di situ tidak ada masalah. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke Pondok Rangon, Menteng Pulo, hening semua. Tidak ada percekcokan, perdebatan. Paling tukang es dawet di situ Bapak Ibu, sama tukang siomay. Siapa tahu yang mati lapar, siomay opung lapar opung. Tuh lihat. Saya berapa kali kan nguburin jemaat di Pondok Rangon. Udah masuk ke dalam, pas udah keluar ada bundaran situ tengah-tengah tuh ada yang jualan bakso Bapak Ibu. Saya pernah sama Pendeta Jeffrey, kita waktu itu ke sana. Sama ada beberapa WL, lapar. Ini bakso bener atau enggak nih? Saya tanya sama WL yang sering bawa jemaat ngubur di situ kan Pondok Rangon, di tengah-tengahnya itu bundaran tuh. Bener Pak Alek, aduh, makan enggak makan. Tapi ini bakso bener Pak Alek. Yang bikin bakso napak nggak kakinya? Napak. Oh Tuhan, saya bilang ini pertama kali kita makan bakso di kuburan nih. Ya, kalau makan es dawet di pinggir kali, Pak, kita udah biasa. Namanya mungkin diare sebentar mah beres lah. Makan cilok, telur gulung, itu mah cincai lah. Ya kan, kalau diare pengen oralit kelar beres lah. Tapi namanya makan bakso di kuburan, this is my first time. Boy, Aisyah. Wih, kita makan enak juga itu bakso. Tapi saya nelennya ya Bapak Ibu, mohon maaf, nelennya juga mikir-mikir, ini telan atau enggak nih. Jangan-jangan nih bakso gaib lagi, bakso goib ya kan. Kita telan tapi nggak jadi daging Bapak Ibu. Oh Tuhan, tuh lihat tuh. Kalau memang mau tenang, ya jangan hidup. Kalau mau tenang Pondok Rangon, kalau mau tenang Menteng Pulo, ada duit San Diego, ini nggak terlalu jauh dari sini nih. Tinggal setengah jam nyampe nih San Diego. Kalau memang ada duit banyak, cari view, pilih kemana, bisa tuh di San Diego. Om, mau mati Om, oh ya, masih ada tanah Om, oh masih banyak San Diego. Om boleh pilih piu nggak? Piu. Bisa. Tapi kalau kita masih hidup, ya jangan pernah mimpi nggak ada masalah. Karena iblis juga sedang bergerak untuk menghancurkan Bapak Ibu dan saya. Makanya ingin saya katakan, Roh Kudus itu dengan hidup dengan Roh Kudus bukan berarti hidupmu gak ada masalah. Tapi dengan ada Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya dimampukan imannya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kan yang diserang itu kan iman kita kalau ada masalah. Berani percaya atau tidak? Lagi sakit berani percaya atau tidak? Lagi ada utang piutang, ekonomi lagi sulit, berani percaya atau tidak? Lagi ada masalah keluarga, berdoa sama Tuhan. Kata Tuhan, bukan soal doanya, pertanyaannya, you berani percaya atau tidak? Ya, tugas kita beriman, tugas Tuhan mengerjakan mujizat bagi kita. Tugas kita beriman, tugas Tuhan adalah apa? Melakukan yang tidak mungkin bagi kita. Tugas kita adalah percaya, tugas Tuhan adalah apa? Melakukan hal-hal yang di luar dari nalar dan logika kita. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tapi dalam prakteknya yang sering dilakukan oleh orang Kristen adalah apa? Tuhan disuruh duduk,
kita yang mengerjakan mujizatnya. Tuhan yang beriman, kita yang mengerjakan mujizatnya. Ya nggak bisa lah. Makanya banyak orang Kristen stres, mereka-reka jalannya, nggak bisa. Orang Kristen bukan dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tuhan yang menyelesaikan masalah. Orang Kristen tugasnya adalah apa? Beriman kepada Tuhan. Kalau sudah beriman, nanti Tuhan ajarkan begini loh cara menyelesaikan masalahnya. Makanya banyak orang Kristen yang stres karena apa? Aduh Pak Pendeta, saya sudah coba sana sini sana sini sana. Ya, akhirnya ke dokter umum, migrain setengah, vertigo, kasih obat vertigo, ya, kasih obat asam lambung, kasih obat diare, suntik vitamin C, tambah stres lagi, suntik tetanus, nggak ada hubungan masalah dengan tetanus. Tuh lihat. Padahal yang Tuhan mau adalah apa? Just believe. Tumbuhkan iman percaya kepadaku. Roh Kudus yang ingatkan kita. Kita beriman, Tuhan yang bekerja. Kita beriman, Tuhan yang membuka jalannya. Kita beriman, Tuhan yang membuka dan memberikan terobosan di dalam hidup kita. Sebagai contoh, waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar sama Firaun. Ya, Bapak Ibu tahu, dia berhadapan dengan Laut Teberau. Laut Teberau. Musa bawa bangsa Israel dikejar sama Firaun. Ini Firaun, ini Musa, ini Laut Teberau. Ketika dia bertemu dengan Laut Teberau, apa yang Musa katakan? Musa tidak berjuang. Duh, bagaimana ya caranya ya supaya kami selamat? Tidak, dia berseru kepada Tuhan. Karena Musa tahu yang membawa mereka keluar dari penjajahan Mesir sampai bisa keluar sampai depan Laut Teberau itu Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang ada padamu Musa? Tongkat, pukul, belah itu laut. Ya, logikanya bagaimana bisa belah laut? Bapak Ibu mungkin yang punya sekolah tinggi, bagian sains dan sebagainya macam, pasti tidak bisa menemukan bagaimana caranya Tuhan membelah laut. Bagaimana caranya Musa membelah laut. Kalau tidak ada kuasa Tuhan di situ, Musa tidak bisa. Laut terbelah loh, terbelah dua, kiri kanan. Musa lewat, bangsa Israel lewat. Waktu mereka berjalan, ini daratan, tanah kering karena udah dibelah sama Tuhan. Kiri kanan itu laut yang ditahan sama Tuhan. Itulah SeaWorld pertama kali di dunia. Itu SeaWorld pertama kali di dunia sebelum di Ancol. Benar Pak, itu SeaWorld Pak. Waktu Musa berjalan, dia melihat ada ikan. Pandangan ikan yang jernih. Dia lihat ikan mas arsik lewat. Dia lihat ikan teri Medan. Lihat ikan teri Medan. Iya kan? Dia lihat ikan gembung opung siantar. Ikan gembung. Tuh lihat. Musa, aku teringat kampungku di Dolok Sanggul, katanya begitu. Waktu Musa sudah selesai lewat laut itu, Firaun masuk. Dan akhirnya ketika Firaun masuk ke dataran itu, Tuhan tutup itu laut, dan akhirnya Firaun bersama pasukannya mati. Satu itu aja saya kasih tahu. Laut bisa dibelah sama Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau masalah yang kecil-kecil sama Tuhan, udah cukup beriman, Tuhan berikan jalan keluarnya dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya itu tugas Roh Kudus untuk menumbuhkan ya iman percaya kita. Bagian kita percaya, bagian kita beriman, bagian Tuhan mengerjakan mujizatnya. Hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus untuk membantu kelemahan kita? Yang pertama adalah Roh Kudus menumbuhkan iman percaya.
Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan? Yang kedua adalah Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Ya, Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Kita lihat 1 Korintus 6, 19 sampai 20. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, slide selanjutnya. Kekudusan adalah sebuah hal yang bersifat mutlak atau wajib bagi anak-anak Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita tetap kudus. Jangan sampai hati dan pikiran kita menjadi sarang kenajisan atau dosa. Kalau orang Kristen bikin dosa dan tubuhnya ini menjadi tubuh yang digunakan untuk dosa, orang Kristen harus mengerti bagaimana cara Tuhan membayar lunas itu. Tuh lihat, harus mengerti cara Tuhan membayar lunas itu. Ya, apa yang Tuhan lakukan untuk membayar lunas dosa dan pelanggaran Bapak Ibu dan saya dengan mati di atas kayu salib. Jadi matinya bukan hanya dipaku selesai, tapi apa? Bapak, Ibu, dan saya, Yesus harus mati di atas kayu salib, mengambil murkanya Allah. Seorang anak kalau lihat bapaknya murka pasti kabur. Apalagi bapak-bapak zaman dulu. Wah, itu bapak-bapak zaman Taurat, ngeri. Udah bawa rotan, bawa gesper. Wah, gimana bapakmu di kampung? Ah, bapakku di kampung galak kali. Aku main di ladang, aku gak tidur siang, pulang, wah digimbalnya aku lah, katanya begitu. Biasa orang Batak ya kan, wah udah pakai rotan yang kecil. Iya. Seorang anak ketika lihat bapaknya murka, dia pasti takut. Bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya, Yesus melihat murka Allah, bapaknya murka. Ya karena apa? Karena manusia berbuat dosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Murkanya ditumpahkan kepada Yesus. Jadi penyelamatan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya bukan kaleng-kaleng. Ya bukan berbicara gratisan. Oke, keselamatan free, tetapi bukan murahan. Penebusan dosa itu free, tetapi bukan murahan. Yesus harus menerima murka Allah, hancur sehancur-hancurnya karena Allah marah terhadap dosa. Dan tubuhmu ditebus oleh darahnya yang mahal. Kalau melihat murka Allah di dalam perjanjian lama ada 2, nanti bisa baca lagi, masih banyak. Saya kasih contoh, air bah. Itu murka Allah loh. Ya, dikirimlah si Nuh Simanjuntak. Disuruh bikin batra yang besar, panjang, lebar, tinggi, atas, semua udah oke, kata Alkitab. Nuh selain bikin batra, serukan pertobatan dan kekudusan di zaman itu. Siap. Apa yang terjadi? Selama 120 tahun Nuh bikin batra, gak ada yang bertobat di zaman itu. Keterlaluan loh Bapak Ibu. Saya baca juga emosi. Kita aja emosi, apalagi Nuh. Saya bilang gila juga ini 120 tahun loh, 1 abad plus 20 tahun. Gak ada yang bertobat, minimal kan nyangkut berapa gitu kan. Ada keluarga siapa yang bertobat? Tidak ada. Yang masuk dalam batra yang hidup sebagai manusia hanya Nuh, istri dan anak-anaknya bersama mantunya. Yang lain menolak pertobatan dan kekudusan. Akhirnya sama binatang-binatang yang dipilih Tuhan. Nuh, zebra masuk. Gajah masuk. Jerapah masuk. Udah masuk. Yang terakhir, Nuh request sama Tuhan. Tuhan, ada satu binatang yang tertinggal. Izinkan masuk. Apa? Sapi kaki pendek. BABI. Kan Nuh kan Simanjuntak. Halak kita Aparah. Oh gitu Nuh, ya tolong dibantulah. Nuh Simanjuntak, istrinya Manado, anaknya Papua. Suku-suku itu kalau nggak ada binatang ini, wah repot Bapak Ibu.
Orang Batak, walaupun dia udah kolesterol, asam urat, nggak bisa jalan, pasti colong-colongan makan lapo, pasti. Minimal seminggu sekali, darah itu memanggil untuk makan lapo. Lapo Parumayan, nah itu dia tuh. Ada tuh di kota wisata, ada itu. Ya kan? Orang Manado, apalagi istri saya orang Manado. Wah, waktu kita di Manado, awal-awal masuk kota Manado, kalap. Lihat sate babi segede-segede gini Bapak Ibu. Di Tomohon tuh, rage namanya, R-A-G-E-Y, rage. Yang paling viral tuh ada namanya rage Tante Ola. Kalau di Manado tuh buat oleh-oleh. Kita kalau makan mulut kita ngunyahnya lama. Kalah sate babi di sini bang. Orang Manado tuh sate babinya gini-gini. Apalagi Papua. Waduh, babi hutan celeng. Pulang ke kampung bawa celeng Bapak Ibu, bener gak kan gitu kan? Ya kan? Apalagi yang pedalaman belah itu babi hutan. Kata Tuhan, kata Nuh ke Tuhan, tolong dibantu Tuhan. Supaya ada babi panggang di Batra ini, kan kita gak bisa keluar Tuhan. Minimal kita barbekyuan lah, barbekyuan. Tuh lihat, Bapak Ibu gak ada yang bertobat loh. Gak ada yang bertobat. Nah pertanyaannya adalah sebelum Yesus datang kita bertobat gak? Jemaat Tiberias bertobat gak? Bukan amin, bertobat atau enggak itu aja. Bertobat gak? Bertobat itu jawabannya, bertobat. Kalau diberkati amin, nah itu. Jemaat Tiberias Betos bertobat gak? Bertobat. Jaga kekudusan gak? Jaga kekudusan. Ini akhir zaman, jangan main-main. Tubuh kita ini sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jangan gunakan untuk hal yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan dianggap sepele. Namanya Pak anak muda Pak. Namanya mabuk, minum. Waduh, biasa Pak. Ya, saya berapa kali melihat anak muda di kota Manado habis minum cap tikus, tabrakan, mati. Tuh lihat, bapak-bapak minum tuak, usus bocor. Panggil pendeta. Bu kenapa? Suami meninggal Pak. Kenapa Bu? Meninggal minum tuak bocor Pak. Dia punya usus. Menurut Pak Pendeta, kalau mabuk begini bocor usus minum tuak masuk ke sorga nggak? Haleluya. Nanyanya berat bener ini. Di depan kita lagi. Waduh, Bu, kalau soal sorga atau neraka itu hak prerogatifnya Tuhan, bukan pendeta. Tuhan berkati ya Bu. Iya Pak Pendeta. Sampai di parkiran, neraka Bu, ya kan? Lari. Nih saya mau kasih pertanyaan sederhana. Ada satu orang, bapak-bapak nih, mabuk nih, minum minuman keras, goyang, kayak drunken master, mabuk, nggak pulang-pulang ke rumah, istri udah nangis-nangis, anak udah nangis-nangis, mabuk ya, main perempuan, mabuk, tiba-tiba dia bawa motor, ditabrak truk. Menurut jemaat nih, kita mikir-mikir polos-polos saja. Kalau orang begitu selamat atau tidak? Ini nggak ada suara ini. Halo. Menurut jemaat Tiberias selamat atau tidak? Nah, dipikirin tuh. Bukan Tuhan nggak sayang sama dia. Tuhan sudah kasih banyak kesempatan dia bertobat. Tapi iblis mengintip dia untuk hancurin hidup dia. Makanya berjaga-jaga. Stop lagi mabuk-mabukan, stop lagi malam minggu ke kota sana. Stop lagi ke tempat dugem, stop lagi minum-minuman keras, stop lagi main narkoba, stop untuk seks bebasnya, stop untuk perselingkuhannya, stop semuanya. Tubuhmu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Tubuh kita bait Allah. Ya masih ngerokok. Kadang-kadang saya altar call di sini, suka melihat ada kantong, ada rokoknya di sini. Saya mau ambil itu gudang garam, cuma kejauhan Bapak Ibu. Kan di sini saya mau ambil nanti saya jatuh lagi. Saya lagi doa, gudang garam, Malu Om depan pendeta Om.
Kalau mau altar kok sembunyiin dulu dong. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, dia minta disembuhkan, ada itu. Ya, dia minta disembuhkan di luar. Kadang-kadang kan kita keluar lagi ngantri kan, jemaat kan berjalan kan, baru keluar. Pas kita buka baca, shalom, shalom pendeta. Rokoknya taruh di belakang, kepalanya ada asap Bapak Ibu. Jangan begitulah. Jangan begitulah, hormatilah hari Minggu ini. Habis ibadah loh. Habis ibadah loh. Ya berhikmat dikit lah. Pendetanya aja belum keluar dari gereja. Dia udah main tarik-tarik rokok kudus Bapak Ibu ya kan. Janganlah. Yuk mulai berhikmat sekarang. Ya, tubuh kita bait Allah. Nanti kalau udah kena paru-paru baru cari pendeta. Ya kan, kalau udah kanker paru-paru, paru-parunya udah hitam gara-gara nikotin, baru mujizat itu nyata. Ya kan, aku percaya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya kemarin-kemarin kita pendeta udah sampai urat putus, udah mau putus di leher, suruh bertobat, gak bertobat. Malah nantangin, mana ayat Alkitabnya dilarang merokok. Gila pendeta ditantang loh. Bukannya iya nurut gitu, ditantang pendeta. Kalau pendeta bisa membuktikan dilarang merokok ada di Alkitab, saya akan berhenti merokok hari ini juga. Ya nggak bisa juga, kita cari juga. Yang saya tahu ya ini tubuh kita adalah bait Allah. Engkau sudah dibayar lunas. Kalau memang rokok berbicara dilarang merokok, itu di ruang ICU itu banyak itu di ruang ICU tulisannya dilarang merokok. Ya kan harus bersih-bersih, bukannya di SPBU, di ruang ICU juga banyak ditulisan dilarang merokok di tempat ini karena ruangan ini steril. Ya, masa harus udah ngorok dulu pakai selang. Baru istrinya panggil pendeta, tolong doain suami saya kanker paru-paru. Kenapa Bu? Karena dulu ngerokok. Gak dinasehatin, malah galakan dia daripada saya. Tuh lihat. Jangan sampai terkapar dulu baru bertobat. Hari ini yang datang masih ngerokok, mohon maaf ya bapak-bapak, saya penuh dengan kasih ini ngasih taunya. Pulang dari tempat itu buang rokoknya. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku salah masuk jam gereja, ya kan? Buka-buka keras semua. Tahu gini gue masuknya jam 2 dah. Kenapa jam 4 gue? Kemarin dia jam 4, kenapa jam 4 lagi sih dia sih? Kenapa dia jam 4 terus sih? Ada apa nih Tiberias ini? Ya bukan saya yang ngatur, ibu gembala yang ngatur. Tidak ada kebetulan kita ketemu hari ini. Amin. Ya bapak apalagi yang masih muda, anak masih kecil-kecil. Jangan. Kan mau lihat panjang umur ya. Mau pengen lihat anak kita juga sampai nikah. Kita ada di samping lihat anak kita nikah, bisa gendong cucu. Mau dong. Jaga. Tubuh kita adalah bait Allah. Berjuang untuk jaga kekudusan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus membangkitkan semangat untuk hidup kudus. Ya, harus semangat ya hidup kudus. Kita tinggalkan kehidupan dan cara hidup kita yang lama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, apa yang Roh Kudus kerjakan buat kita? Yang ketiga adalah Roh Kudus mengingatkan kita tentang janji Tuhan. Ya, kita buka Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, slide selanjutnya apa? Ketika kita membaca, mempelajari dan mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan menyimpan di dalam diri kita, kebenaran itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus di waktu yang tepat. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam perjanjian lama, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam.
Kenapa harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena iblis itu nyerang kita, mengintimidasi kita, menteror kita siang dan malam. Coba kalau kita sedang khawatir ya, kekhawatiran itu tidak memilih jam loh. Ya khawatir jam 10, gak ada. Baru bangun pagi aja, baru melek, udah khawatir. Tuh lihat, lagi nyapu di rumah ibu-ibu, tiba-tiba lagi nyapu, bengong, khawatir. Lagi siang baru beres makan siang, lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba diserang, khawatir. Sore-sore lagi semprot tanaman di halaman, sore-sore tiba-tiba diserang, khawatir. Malam mau tidur, tiba-tiba diserang, khawatir. Iblis tidak pandang waktu untuk menyerang kita. Makanya diperlukan ketekunan untuk baca firman. Tapi banyak orang Kristen hidupnya nggak rohani, matinya rohani. Tapi ada juga orang-orang Kristen namanya rohani loh, ada loh. Saya kenal ada beberapa jemaat sama yang pelayanan. Ibu siapa namanya? Ibu rohani. Ibu rohani saya bilang. Ada nggak ibu jasmani gitu kan? Bapak siapa namanya? Jasmani. Ya kan? Waktu hidup nggak rohani. Tapi waktu mati, Alkitab. Sampai bela-belain ke Gramedia beli yang baru Alkitabnya. Bibel. Indonesia sebelah kiri, bahasa Batak sebelah kanan. Wih, kita juga waktu datang ke rumah duka lihat, Tuhan. Rohani benar. Kiri bahasa Indonesia, kanan bahasa Batak. Bible, Bibel. Mantap gak? Di bawah dekat perut kidung jemaat. Pundak buku ND. 5 foto pendeta. Alexander Simanjuntak. Pusing-pusing dah. Kegiatan rohani itu dilakukan waktu masih hidup. Kalau sudah mati ya tinggal tunggu antara selamat atau tidak. Ya udah itu doang. Gak ada kita di alam roh. Waktu roh kita keluar mau baca Alkitab, mau cari-cari perhatian sama Tuhan Yesus, baca Alkitab apa di alam roh? Gak ada. Justru pembacaan Alkitab itu waktu masih kita hidup, Pak. Ya ibu-ibu, pembacaan Alkitab itu waktu masih kita hidup. Anak muda jangan kebanyakan main game. Ya gamemu itu tidak menyelamatkanmu. Justru dengan main game itu fokusmu kepada Tuhan akhirnya jauh makin berkurang. Lihat anak-anak main game sampai subuh-subuh, sampai jam 4, jam 5, apaan sih? Zaman dulu warnet, kiri, kanan dulu kanan. Itu apa namanya yang tempat pencet-pencet apa namanya itu? Keyboardnya sampai hilang, A-nya hilang. Kalau kita ke warnet, ini A-nya kemana ini? Kok nggak ada ini? Saya bilang, bang, yang jaga warnet, ini kemana A? Wah hancur Pak, habis main warnet, anak-anak main game sih, hancur tuh keyboard. Kita mau ketik A-nya kemana, caps lock kemana, hilang semua. Sampai subuh. Kita subuh doa, dia subuh baru pulang dari warnet. Kita nyanyi tubuhmu dan darahmu. Ada yang teriak, gol! Serang, awas kiri, awas kanan. Tubuhmu dan darahmu, awas kiri, serang. Akhirnya yang perjamuan kiri, yang perjamuan kudus, awas serang, kiri, kanan, kiri. Keikutan sama yang main game. Hati-hati loh. Teknologi kalau nggak ada hikmat, teknologi itu dipakai setan untuk membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Hati-hati. Ya, ayo mulai dengan membaca renungan pagi. Itu aja dulu, kita nggak usah banyak-banyak. Pak, saya mau menghabiskan Alkitab sebelum Natal 2024. Pasti habis. Nggak usah banyak ngomong dah. Ada satu bapak-bapak bilang sama saya, Pak, masuk Januari ini saya akan membaca selesai. Sebelum Natal akan selesai. Mantap Pak. Januari dia ngomong, ketemu lagi pertengahan tahun lalu, Juni, Juli. Pak, apa kabar? Shalom Pak Lek. Mujizat itu nyata? Iya, mujizat itu nyata, saya tahu. Bapak kan dulu janji mau baca Alkitab kan? Iya. Udah sampai mana Pak? Ketemu bulan Juni. Puji Tuhan Pak, masih di Kejadian Pak. Kejadian. Dia bilang Januari, ketemu Juni, masih Kejadian.
Jangan-jangan masih kejadian 1, roh Allah melayang-layang Bapak Ibu ya kan? Macam betul aja lah. Udahlah, nggak usah banyak prames-prames, janji-janji lah. Janji-janji hingga janji. Nggak usah banyak janji-janji dah. Baca tuh renungan. Bahkan dengan kalau kita tekun baca renungan, itu nggak kerasa 1 tahun kita habisin itu Alkitab. Kan ada cara membaca Alkitab setahun. Di renungan ada loh, step-stepnya. Jadi kita nggak bosan, nggak jenuh. Baca renungan, kita nggak usah banyak ngomong ini. Bangun pagi, saat teduh, baca itu. Pak, bagaimana kami mendapatkan renungan? Semua punya handphone, download tuh di handphone. Play Store ada. Kalau nggak ada, besok kita ketemu di Gramedia. Gramedia Cakung. Atau Gramedia Cikupa. Biar jauh, nggak mungkin datang kan? Ya biar. Buku renungan tuh paling 10.000. Ya, Bapak Ibu beli kuota sampai 120.000. Beli yang wifi unlimited bisa 300.000. Renungan 20.000 masih mikir-mikir. Tuhan tidak pernah mikir untuk memberkati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu masih mikir untuk beli renungan, untuk baca firman. Jangan begitu dong. Ya, kalau mau gratisan udah download aja. Saya juga masih hari ini masih pakai downloadan yang di internet baca renungan. Simpel-simpel aja, bangun pagi baca. Oh ini. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni, udah. Ampuni, shalom, aku mengampunimu, aku mengampuni, aku mengasihi, tenang. Besok pagi, besok lagi apa namanya? Selasa. Diberkati menjadi berkat. Wih, ada berkat. Jadi berkat bagi orang tua, istri, anak, keluarga atau teman. Yuk, ngopi-ngopi. Wih, tumben lu ngajak ngopi. Gua yang traktir. Wih, ada angin apa? Angin surga. Nah, itu dia. Dulu nggak pernah traktir ngopi, janji jiwa. Sekarang aku diberkati menjadi berkat. Minimal ngopi dulu kita yang traktir. Gak usah ngomong gyukaku, apa restoran mahal. Aduh, gak usah banyak ngomong. Janji jiwa aja traktir dulu. Minimal taredok gado-gado depan komplek. Ayo kita makan. Kalau memang tipis duitnya, gorengan. Nah itu dia. Asam urat bersama Bapak Ibu ya kan. Ya kalau memang diberkati lebih-lebih ya boleh. Tapi kalau memang pas-pasan ya udah sesuai dengan kemampuan aja. Santai-santai aja kok. Ya, baca firman, amin. Baca firman. Yang main game-game jangan kebanyakan. Kalau perlu bertobat. Saya puji Tuhan ya, orangnya gak suka main game. Tanya istri saya. Istri saya bilang, bang, tetangga anaknya beli PS5. PS5 ada ya? PS5 ya? Si Bryson mau dibeliin PS5. Gak ada PS-PSan. Posapam ada di depan. Itu PS juga itu namanya. Posapam. Tidak ada di rumah kita namanya PS. Gara-gara PS orang gak keluar rumah lu, main terus lu. Bapaknya, anaknya, dulu anak-anaknya masih lari sana, lari sini. Saya lihat, kemana ini kok gak ada lagi? Kok gak pernah keluar? Main PS bos, aduh. Kasihan, enggak, saya bilang gak ada main PS. Kalau beli congklak kita beliin. Congklak, kelak, 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 kelak. Kelak, 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 kelak. Kelak, kelak, kelak. Kelak, 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 kelak. Gua beliin kalau congklak. Gua beliin. Ya. Kalau mau les piano, kita beliin keyboardnya. Tapi jangan pernah ada di rumah ini PS, tidak pernah ada. Untung istri saya baik, ya udah. Paling kalau anak, papi boleh pinjam handphone, ya udah, handphone sebentar, tapi jangan lama-lama. Hati-hati. Kalau kita dikuasai oleh teknologi, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Baca Alkitab, tekun, karena dengan adanya masalah, bersama janji Tuhan, kita menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya, yuk kesimpulan terakhir. Kebenarannya adalah Roh Kudus menolong kehidupan kita. Percayalah apapun kelemahan dan masalah kita, bersama Tuhan sudah ada jalan keluarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami.
rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami, bahkan memperkuat kami di saat kami sedang lemah. Tuhan beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, tubuhmu dan darah. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita persiapkan roti dan anggurnya, kita angkat rotinya dulu. Nanti kalau anak-anak di bawah 12 tahun orang tuanya yang memberikan.
Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi tantangan-tantangan dalam hidup kita, masalah, pencobaan, penyakit, apapun, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Roh Kudus. Roh yang akan menolong dan membantu kita di saat kita lemah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kamu juga berbuat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Mana melangkah jaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau mulai didoakan, boleh maju ke depan. Sebentar kita akan tutup ibadah ini. Ya, setelah itu saya mau ke ke Balai Sarbini. Silakan yang mau didoakan. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Ku dijadikan baru
mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Gambaran-Mu, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita bersatu dalam doa. Berkati selalu Tiberias Bekasi Town Square ini Tuhan. Juga seluruh pelayan Tuhan yang diberkati, melayani, tetap setia melayani. Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Arko Pariaji, Tuhan berkati. Berkati juga untuk sesi selanjutnya, sesi terakhir di tempat ini, Bonerges, Tuhan berkati. Pendeta Marcel Sairang, Tuhan berkati. Juga seluruh jemaat yang hadir, Tuhan berkati. Rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Berkati Pak Sabron bersama keluarga, Tuhan berkati. Pak Sipayung bersama keluarga, Tuhan berkati. Dr. Julia bersama keluarga, Tuhan berkati. Siapapun yang hadir pada hari ini, kita doa, tidak ada yang terhilang. Kita punya iman, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Seindah pelangi ku tahu janjimu tuh
Yesus.